Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matis sihah wal afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakan kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus, mulai dari ketua hingga kepada imam tetap kita yang sudah mengimami salat maghrib kita berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang bersedia melapangkan hati sekaligus melapangkan waktu kurang lebih 30 menit menjelang salat
untuk mendengarkan kajian majelis ilmu kita pada malam kini kau. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam kini kau kita berada pada tanggal 20. Lalu lupa saya kali. Berapa Pak? 21. Tanggal 23 Zulqa'dah. Zulqa'dati atau Zulqa'idati. Boleh kedua tu. Dia mana kalamak dewak membaca. Zulqa'dati, Zulqa'dah atau Zulqa'idah. Lewat tu kedua ya, tu Pak. Nan salah tu nan tak membaca. Tu bahasa Arab Pak Ibu. Zulqa'dati itu bahasa Arab. Asal katanya Bapak Ibu, Zu itu dalam kitab Alfiyah itu namanya Asma'us Sittah. Kalau belajar bahasa Arab itu namanya Asma'us Sittah. Apa gunanya Zu itu? Zu itu gunanya menunjukkan kepemilikan. Contoh Zulqarnain. Le pernah dengar nama tahu? Zulqarnain. Jadi Zulqarnain. Artinya Zulqarnain itu Pak memiliki dua tanduk. Anak tanduk Jawi tu tu. Apalagi Zulfatli memiliki kemuliaan. Apalagi banyak pokoknya pakai zul itu artinya memiliki itu. Zulqa'dati. Qa'datun itu asal katanya qa'ada ya qa'udu qu'udan, artinya duduk. Artinya apa Pak? Duduk. Jadi kalau disambung Zulqa'dati berarti orang yang memiliki tempat duduk. Lipa makasih itu. Jadi Zulqa'dah itu artinya adalah orang yang memiliki tempat duduk. Itu tekstual. Tapi secara kontekstual makna tersirat dari orang yang memiliki tempat duduk itu maksudnya orang yang memiliki persiapan. Kok sampai ke persiapan Buya? Kok contoh? Kok tadi Ustaz kita siapkan kursi kau. Bu, nampak kursi kau. Ya siap kan? Tuan mau duduk di atas kau. Untuk kini nan berhak duduk di situ tombo. Tu bisut terserapak sanai. Kok ganti-gantian apa duduk situ jadi yo. Untuk malam kini kok tempe ambo Pak. Kalau ambolah duduk di siko berarti ambolah ada persiapan. Apa persiapannya? Menyampaikan kaji. Itu kasih itu. Sama aja Pak Ibu. Kini kan duduk di tempat masing-masing. Adonan duduk menyandang. Kenapa? Adonan kaki diangkat sawalah. Depan tak salah tu tak? Yang penting duduk. Aduk nama. Iya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah duduk di tempatnya masing-masing, berarti Bapak Ibu sudah memiliki persiapan. Apa persiapannya Buya? Mandangan kaji.
Jadi Dzulqa'dah itu adalah orang yang memiliki persiapan. Nah pertanyaannya, persiapan mangau ya? Nah itu Pak, persiapan mangau ada Pak tuh. Dzulqa'dah ini disebut dengan bulan persiapan. Persiapan apa? Persiapan untuk menyambut bulan Dzulhijjah. Kenapa harus ada persiapan? Sebab Bapak Ibu perlu kita ketahui bahasamu, dan mungkin awaklah tahu sadonyo bahwa di bulan Dzulhijjah ada dua ibadah yang harus persiapannya matang, baik secara materi ataupun secara moral. Ibadah yang pertama, ibadah haji. Ya Pak, haji itu harus ada persiapan Pak. Terutama persiapannya materi. Apa materinya? Mani. Ya Pak, harus ada mani. Kalau tak ada piti, tak bisa naik haji. Ya nak? Oh bisa membuya apa jalan kaki. Ada kalau ibu jalan kaki. Bu, lihat lah jalan kaki ke Mekah. Nah, banyak ya. Dulu ada tuh yang berjalan kaki itu, yang kameran. Kini nak nampak lagi tadi malam tiba ini. Bisa Bapak Ibu sampai cuma waktu lama. Sama dengan orang baik kita dulu-dulu tu nak Pak, payah naik haji melalui kapal laut. 2 bulan 3 bulan baru balik kemari tu Pak. Orang lah lupa je nyolai. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus ada persiapan. Itu baru materi itu Pak. Alun beko persiapan moralnya lain. Jadi haji itu Pak Ibu tidak cukup dengan persiapan materi. Harus ada persiapan moral. Ada Pak Ibu nampak di video, di share diorang, tiba di Makkah, inyo gilo. Ada tak? Tiba di Makkah, inyo berjalan kaki, saya putar-putar di Makkah tu lagi. Itu Pak tau. Adunan sasik bagai jalan dah kama-kamanya pergi berjalan. Artinya apa? Persiapan moralnya belum. Materi okey, nyo punya piti. Tapi pertanyaannya, pitinan banyak tadi dari mana dapat? Ya nak? Oh kira dek mambil tanah orang saya gara jual. Dek mangicu saya di negari. Piti banyak, yo orang gaji Pak, tapi moral dari piti yang banyak tadi tak ada. Itu maknanya butuh persiapan. Itu maknanya Dzulqa'dati namanya. Termasuk persiapan moral Bapak Ibu. Ketika sebelum barangke itu ada manasik haji namanya. Ya Bu. Ada Bapak Ibu nampak haji juga. Ibu lah Bu. Alun lah ya. Ada persiapan manasiknya. Itu sebagai bentuk persiapan moral. Termasuk hati dibersihkan karena kita mau pergi ke tanah suci. Kau pergi ke tanah suci, tapi hati kumua jo. Ada cara ada Pak. Tidak basobok. Maka mungkin air barasi basobok jo air karuan. Amuan. Jadi nan barasi basobok jona barasi. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu, itu satu ibadahnya butuh persiapan. Nang kedua Bapak Ibu ada namanya bisu atau nan nak pai haji, ibadah kurban. Ibadah kurban juga harus ada persiapan. Harus ada mani Pak. Aku no mani kata deh. Pambali ja.
Tak bisa kalau tidak ada piti, tak bisa ikut kurban. Dan yang sangat kita sayangkan Bapak Ibu, banyak orang bapiti tapi tidak terketuk hatinya untuk kurban. Ya Pak. Padahal Bapak Ibu, kalaulah kita ikut kurban Bapak Ibu dengan harga 2.500.000, 2.600.000, 2.700.000, beragamlah. Kalau Bapak Ibu pergi ke Kambang pasisir itu 2 juta. Ribu kalau kamu murah aja kurban, baiklah ke Kambang 2 juta apa Pak? Ya Bu, ada yang lain. Kok tak rasa mahal? Lo kurban di sekolah, apa kurban di Kambang lain pasisir? Itu 2 juta. Artinya apa Bapak Ibu? Dan ingin Amba sampaikan malam ini, kok ibadah kurban ini juga harus ada persiapan. Dan Amba yakin Bapak Ibu nan tinggal di daerah ini, perumahan ini, boleh Amba cari rumahnya rancak-rancak satu. Aku nak satu kurban rumahnya rancak, tu malulah ke Allah. Nyo sabana nyo nang kayo tu Pak Ibu, nan sabana orang kayo tu Pak Ibu, inyo namu ikut kurban. Tu baru kayo. Ko rumah rancak, oto rancak, ndak satu kurban tu miskin. Nyele Pak tahu. Pak ya leh. Ngatu pada rumah ya. Pak Ibu inilah Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan itu ya, bahaku awakku disuruh kurban. Baik, kita dari pangkabana paham itu. Kurban itu bahasa Arab. Kurban asal katanya koroba. Ada juga ditambah dengan tasydid korba. Ada juga korba. Kalau kita ingin pakai tasydid tadi korba, boleh juga. Tapi kalau pakai tasydid itu menunjukkan lit takdir. Apa itu lit takdir? Maksudnya untuk memperbanyak. Sedangkan kurban ini setahun sekali. Berarti tidak mungkin pakai koroba. Yang cocoknya koroba. Artinya mendekat. Koroba ya korobu kurbanan. Artinya mendekat. Lah itu mendekat. Mendekat itu berarti tidak menjauh Pak. Kira-kira apa suku nandake atau suku nanjauh? Pak, tanya lo. Suku nandake atau nanjauh? Nanda dake kok jauh orang rumah, apa ingin dake dari jauh orang rumah. Itu dah Pak. Kini siapa nan jauh taruh ya Pak? Coba dulu mendaki taruh. Ya kan? Allah karim. Kok perjalanan awak tampu ingin nandake. Termasuk awak kepada Allah. Nah pertanyaan awak ke ibu-ibu dulu. Bu, ayo terangan. Itu lalu ya. Kalau tidak dikaji tidak sadar Pak. Allah karim. Ibu kira-kira pilih dekat dengan Allah atau jauh dengan Allah? Oke Pak. Nah bapak pilih dekat kepada Allah atau jauh dari Allah? Dekat. Ingin awak dekat. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu kalau ada kedekatan Bapak Ibu pasti ada kemudahan.
Itu jaminannya tuh. Contohnya sederhana saja lah. Bapak ibu dake je wali kota Padang. Kira-kira kalau bapak ibu dake mana je wali kota Padang, murah nak pak ibu membawa kemari? Murah. Tak usahlah sadonya agak surang saya dake mana je wali kota tu, murah saya diundang kemari. Tak usahlah diundang hati bos surang. Dia apa ada rasa kedekatan. Dan biasanya kalau awak lah dake pasti mudah. Mudah itu wahyu Allah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ikut kurban, berarti sebenarnya Bapak Ibu sedang membuka pintu kemudahan. Paham Pak? Di ketika Bapak Ibu daftar, Pak Pengurus, ambo ikut kurban. Berarti ketika itu juga Bapak Ibu sedang membuka pintu kemudahan. Apa pintu kemudahannya? Satu, mudah rasa kio. Tapi kalau inyo mampu, Pak, mampu kok, inyo ndak namun ikut kurban, berarti secara tidak langsung dia sedang menutup pintu kemudahan. Ini awak pilih salah, mana awak? Ingin mudah rezeki atau ingin payah rezeki? Bu, jawablah dari Ibu ingin mudah rezeki atau payah? Alah, jadi ikut kurban ibu kalau kamu mudah rezeki. Tak ada cara lain, Pak. Sebab itu makna dari kurban tadi. Dengan kedekatan kita kepada Allah, insya-Allah kemudahan rezeki akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya muncul ayat Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka sungguh saya akan tambah. Nah, tambahan itu bentuk kemudahan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Azab Allah itu termasuk kesulitan. Itu di dunia. Segala sulit buya, itu azab. Dia tu awak mampu beban tapi tak satu. Bu, ini leh tu. Manual mana lah, lalu daftar. Manual mana Pak? Awak milihnya. Barang kelompok tu Pak? 10 kurang C. Dan 10 itu panuan tu. Itu Pak Ibu. Dijamin Pak Ibu mudah. Pak Ibu paragi 2,5 juta, 2,700,000, tapi lebih dari itu gantinya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin Bapak Ibu, itu dunianya baru Pak. Alun beko di akhirat. Nanawa agian untuk kurban tadi Bapak Ibu, ya beko kata Rasulullah, dia akan abadi. Jadi tabungan abadi awak itu adalah kurban tadi. Jadi ketika awak satu berkurban, berarti kita sudah mendaftar tabungan abadi. Kalau di dunia aku tidak ada abadi dah Pak. Bapak Ibu tak beli handphone iPhone dan rancak. Harganya 2 juta. Tinggi lah dari harga kurban.
Nah, handphone tu 2 juta tadi. Handphone tu Bapak Ibu nan 2 juta tu paling Bapak Ibu pakai setahun 2 tahun. Ya lah. Abeko alumno diiringi jatuhnya. Jatuhlah barakali lu alumno lah pecah lah. Segala macam. Artinya apa? Handphone dan awak balik harago 2 juta tadi itu tidak ke abadi. Pastinya kapana akan rusak. Tapi piti nan 2.700.000 yang awak masukkan daftar peserta kurban itu akan abadi. Kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba Pak Ibu manungan balik ingin abadi ndak haratua. Kamu yakin Bapak Ibu punya keyakinan yang besar bahwa akan abadi. Nah, kalau ingin awak harato tadi abadi, Bapak Ibu, tidak hanya itu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nawiru buyutakum." Ya kan? Sinari rumah-rumah kalian. Rumah yang matu ya, bukan di dunia. Kalau di dunia, aku yakin rumah apa itu lah terang. Ini pakai lampu LED sebenarnya. Lancak lampuan. Dulu warna-warna bagai. Itulah jalai terang. Tapi nan rumah para luak tarang itu Bapak Ibu, rumah nan abadi ya. Dunia pun abadi, rumah awak depan. Ya naruh lu rumah Pak Ibu tu ke abadi, enggak. Rancak mana rumah awak enggak ke abadi depan. Dia di kampus 9,5 selesai Pak. Anda usahlah kampus Pak Ibu. Awak meninggal awak sebagai suami. Aduh istri awak, rumahku harato pencarian awak berdua. Meninggal awak baru Pak tadi. Hah? Sengketa nak kata jadi Pak Ibu. Sengketa di anak-anak awak baca ke anak awak ni awak. Apalah anak nak tentu jua agama. Sungguh Pak Ibu, banyak kejadian gini begitu. Nyo suami istri ketika itu mencari kedua-dua. Tak baliklah ladang, tak buatlah rumah rancak. Meninggallah suami istri tadi. Itu turunannya anak. Rumah ladang menjadi bahan untuk permusuhan dalam satu nasab. Badi. Itu makanya kadang-kadang kalau awak fikir merasa abadi dan awak miliki di dunia pun ada. Tapi itu kadang-kadang kesadaran itu tidak ada. Anak bila kesadaran itu muncul baik. Allah sudah menegaskan. Apa kata Allah? Hatta zurtumul maqabir. Kesadaran bagi kita semua bahwa harta tadi, uang 2.700.000 tadi akan kita bawa mati, akan menolong kita di dalam kubur ketika kita sudah berada di depan pintu kubur. Alaka mati baru tahu. Akhirnya lunas. Artinya Bapak Ibu, salah satu langkah kita menerangi pusawawah itu adalah dengan bersedekah tadi. Itu maknanya sedekah di bulan Dzulhijjah itu diantaranya dalam wujud ikut berkurban. Jadi kurban itu termasuk bagian dari sedekah. Cuma dia lagi nama khusus, namanya kurban. Itu makanya Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali sepakat Pak Ibu, kalau ada seorang anak ya inyo barasaki usahanya lancar,
orang gaib nyolah meninggal. Inyo maniye untuk mengorbankan orang gaib nyolah meninggal. Mangko kece Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi sampai kurban. Kenapa? Karena dia menjadi bagian dari sedekah jariah. Satu yang tak sependapat Imam Malik. Kece Imam Malik tak bisa karena orangnya sudah meninggal dunia. Kini pendapat tu 3:1. Pak Ibu pilih nan 3 atau 1? Itu nan 3. Itu makanya kalau ada warga kita inyo barasaki, Pak Pengurus ambo ka kurban untuk orang gaib ambo. Tarimo siapa? Ayalah. Hanya ditolak umbuk tarimo siana Jawa. Sedang imam nan 3 saya sepakai itu sampai. Kenapa bisa sampai? Karena dikategorikan sedekahun jariyatun. Sedekah jariah. Paham Bu? Ali jadi tu. Kalau mengkurbankan atas nama almarhum dan almarhumah, maka masih sampai. Bapak niang Allah. InsyaAllah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikut kurban, rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lena mau ikut kurban, jawablah. Ambil mana? Jadi awak kok bisa Bapak Ibu? Kok bisa kuah? Yo setiap tahun awak satu. Kok bisa? Sebab mau kecian tadi nanara toa ikutkan pun tak kailang nyoka abadi. Pernah dulu Bapak Ibu kok sebagai motivasi untuk awak sadoi. Dulu Fatimah binti Muhammad, Rasulullah pernah membawa Fatimah kamarilah dulu kecil Rasulullah. Kalau bahasa awam itu Pak, Fatimah kamarilah. Yo Pak, itu bahasa. Yo Pak, Pak. Itu kata. Mari lu, carilah hewan kurban kecil Rasulullah. Dicarilah di Fatimah tadi. Ketika Fatimah mencari hewan kurban itu tadi, Rasulullah menjalihan. Kecil Rasulullah, ya Fatimah, besok hewan kurban ini ketika disembelih, kecil Rasulullah. Ketika disembelih itu menetes darahnya tetesan pertama sampai habis darah dari hewan kurban itu, kecek Rasulullah SAW itu akan menghapuskan dosa orang yang berkurban. Masya Allah Bapak Ibu, hartanya tak hilang, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya dari peristiwa ini sebagian ulama kita sepakat bahwa besok ketika hewan kurban itu akan disembelih, disunnahkan peserta yang ikut kurban itu mencari hewan nakadinabiyah. Itu sunnahnya. Tapi kalau nyo sedang dirantau, itu bagaimana cara lebih gitu. Ada lah cara video call kan bisa gini. Buya, kami tidak akan mencari sih Buya. Kalau kami buat foto dulu jauh-jauh itu, Buya boleh. Misalnya kelompok 1, tu jauhinya kan pakai nomor tu, tak mau. Orang-orang tadi 7 orang foto lah, nakik jauh itu boleh. Nawaan sunnah. Nan tak boleh tu nan 7 orang tadi jadi jauhi. Tak boleh ada dong. Bapak Ibu boleh tu foto dulu untuk kenang-kenang tahun batang awak ikut kurban beserta dengan kawan-kawan. Nanti dia cari jauh itu potong jadi. Ibu, ini jaleh dong. Jadi
sunnah besok Bapak Ibu ketika mau disembelih hewan kurbannya kita menyaksikan. Karena pas tetesan darah pertama sampai habis darahnya, maka itu semua akan menghapuskan dosa. Bahkan di riwayat yang lain, bulunya itu, bulu hewan kurban kita itu Bapak Ibu, satu bulu itu menggugurkan 10 keburukan dan menghasilkan 10 kebaikan. Bara lo banyak bulu jawi itu. Sedang kumis jawi je lah barat. Lepas nak hitung kumis lah. Jadi boleh hitung sesuatu. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ibadah kurban yang kita lakukan bukan semata-mata hartanya yang kita titipkan sebagai tabungan abadi, tapi dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok selesai Idul Adha, kita juga termasuk orang yang fitrah, orang yang suci. Kenapa bisa suci Bu ya? Karena kita ikut berkurban. Paham Bapak Ibu? Ada pertanyaan. Silakan Pak. Iya. Kan sudah ditulis namanya. Harus sampai 6 orang yang meninggal atau diwakilkan? Masya Allah. Ini pertanyaan bagus nih. Kalau Bapak ingin niatnya untuk almarhum dan almarhumah, mangko tuliskan saja nama yang bersangkutan tu. Tidak ada masalah di situ dah Pak. Misalnya almarhum Zainuddin MZ. Boleh buat tu. Kelompok satu. Enggak masalah. Dan pendapat itu bukan pendapat ambo, pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. 3 itu yang berpendapat karena dia dikategorikan sedekah jariyah. Ada di situ Pak? Tak masalah, enggak perlu dipermasalahkan itu. Yang dipermasalahkan inyo mampu tak mau kurban. Oke? Baik, tuh udah jelas. Ada lagi Bu? Nah, Ibu, apa Bu? Masya Allah, boleh nak hewannya hewan batino. Batino jo jantan tu sebenarnya Pak kok jantan nanti dianjurkan. Ya Pak Ibu. Dek karena batino tu asas manfaat pengembangan. Tu mangkonyo diutamakan nan jantan. Tapi kalau seandainya darurat tak ada lainan jantan, batino sana kurbannya tetap sah. Paham tak Pak? Itu makanya dianjurkan itu yang jantan itu karena batino itu gunanya asas manfaat pengembangan. Jadi besok batino itu bisa dikembangkan dia. Baik itu. Kalau daging kan sama, bedanya lagi kan. Barek itu sama misalnya. Daging yang 70, daging yang 80 dan seterusnya. Sama aja. Hanya tadi bedanya ada asas di situ, asas manfaat pengembangan untuk berikutnya. Kalau batino itu la awak nabi ya kan itu. Itu maknanya batino itu bisa 3 banding 1. Jantan biarlah cik batino nyampe. Lepas Pak. Baru galak Pak. Jantan biar cik batino lepas Bu. Apa ayo? Allah karim.
Ini tuh yang batino tidak dianjurkan yang jantan ya Bu ya. Tapi kalau memang dapat tak adul ya, ini batino saya tinggal cek ya baca itu jalan apa. Bagus. Nah, mulai. Kan do ibu mana? Masya Allah. Untuk keluarga atau untuk surang? Untuk nan surang tu mewakili keluarga. Misalnya ibu siapa nama bu? Bu Abni. Bu Abni, nama Bu Abni, ya kan? Tapi itu sudah mewakili keluarga Bu Abni. Tapi kalau Bu Abni usahanya lancar, rasakinya mudah, cik kami sekeluarga tu baamu ya lancar. Lepamu. Sebab beko ketika mandabi, karena mandabi kan menyebut itu nawaitu an albaha hadhil udhiyata min siapa nama 1 2 3 4 5 wa ahlihim, disebut pula di situ keluarga mereka. Berarti personal yang tercantum namanya mewakili keluarga darinya. Kalaulah misalnya mampu per orang dari keluarga itu, mangko itu rancang mana. Lepamu. Nah, mulai. Kan ada pulang awak lain. Kalau siap bisa mah. Tak masuk bisa kan? Halo lain, jam mana bisa ni kau? Nah, semini lain, dua lain nak. Samini lain yang waktu samini lain saya enggak tanya. Nanda bertanya ko berarti tandola paham. Adolo nanda bertanya ko tandola paham benar. Iya paham benar. Baik Bu, yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, karena tak ada pertanyaan lebih. Kembali bunyi belum, mungkin itu saja kira-kira dan dapat sampaikan. Mulai malam ini mari yang belum ikut kurban niatkan dari hati untuk ikut kurban besok. Silakan mendaftar kepada pengurus. Berapa juta Pak? 2 juta 8 berarti. Nah, di Sikowa. Tapi kalau ibu ingin murah, payah ke Kambang itu 2 juta. Baik, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata, salah cara. Sebab dan salah datangnya dari hamba pribadi. Kalau ada mana Bapak Ibu semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sempurnakan kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.